Selamat datang di novel Pria Pengganti di Malam Pengantinku. Bagi yang penasaran ceritanya seperti apa, mari kita dengarkan bersama-sama. Tapi sebelumnya minta dibantu komen, like, dan subscribe ya. Untuk yang sudah subscribe channel ini terima kasih. Bab 1 Tragedi Malam Pertama. Sebuah pesta pernikahan mewah nan elegan terselenggara di salah satu hotel bintang 5 ibu kota. Mungkin sebagian tamu undangan menatap miris pada sepasang pengantin yang jelas terlihat tidak biasa itu. Bagaimana tidak, pengantin pria merupakan pria tua yang sudah berada di ujung usianya, sementara pengantin wanitanya gadis belia yang baru saja lulus dari sekolah menengahnya. Raut wajah pengantin pria jelas sumringah mendapati daun muda sebagai istrinya, tapi hal yang sama tidak terlihat pada wajah sang istri. Wanita itu selalu terlihat murung dengan mata yang berkaca-kaca. Wajah cantiknya selalu mengernyit tiap kali pria tua itu menyentuhnya dengan tatapan mesum, jelas terlihat tidak sabar ingin segera memulai malam pengantin mereka. Berkali-kali Zevanya sang pengantin wanita menepis tangan Vale. Ingin rasanya ia mendorong Vale menjauh darinya dan melarikan diri sari sana, tapi mata tajam kakak tirinya tidak pernah terlepas darinya, selalu mengawasinya, sesekali ancaman tanpa suara terlihat jelas di bibir Ramon. Zevanya tahu, alat penunjang hidup papanya akan segera dicabut kalau ia tidak mematuhi keinginan kakak Ramon. Itu makanya ia menekan keinginannya untuk melarikan diri, meski rasa sesak yang sangat tak tertahankan begitu menyiksa dadanya. Hingga akhirnya pesta pun selesai. Tanpa membuang waktu lagi, Vale menarik tangan Zevanya menuju kamar pengantin mereka yang berada di salah satu kamar Presidential Suites hotel mewah itu. Tidak ada gendongan ala bridal yang akan terlihat lebih romantis, mungkin karena Vale terlalu tua untuk melakukannya tanpa mematahkan salah satu tulang ringkihnya. Tanggalkan semua gaun pengantin itu dari tubuhmu selama saya membersihkan diri. Perintah Vale setelah mereka memasuki kamar, lalu menunjuk ke sebuah meja tempat beberapa minuman mahal terdapat di atasnya. Dan tuangkan wine itu untuk kita. Lanjutnya sebelum menuju kamar mandi dan Zevanya terlalu takut untuk menolak airnya, ia mengangguk pelan sebagai jawabannya. Zevanya menuangkan wine mahal itu ke salah satu gelas dan membiarkan gelas lainnya kosong, lalu dengan tangan gemetar Zevanya mengeluarkan sebutir obat yang ia sembunyikan di selabranya dan memasukkannya ke gelas minuman Vale. Untuk saat ini, ia hanya bisa mencegah Vale menyentuhnya dengan obat itu. Besok ia akan mencari cara lain untuk menghindari Vale. Dengan gerakan cepat, Zevanya menanggalkan gaun pengantin model A-line dengan kera off-shoulder-nya itu, yang meski sederhana namun tetap terlihat mewah dan elegan. Untuk menutupi tubuh polosnya, ia tersentak kaget saat tiba-tiba Vale memeluknya dari belakang. "Saya tidak sabar ingin segera memilikimu sepenuhnya," gumamnya sambil mengecupi punggung leher Zevanya yang terbuka. Ia belum sempat menggerai rambutnya. Saya mau ke kamar mandi dulu," elak Zevanya sambil beringsut menjauh. Lagi pula sudah sewajarnya ia membersihkan dirinya setelah berpeluh keringat saat di pesta tadi, selain untuk menghindari pria tua itu tentu saja. "Tidak perlu, saya sudah tidak tahan lagi. Tuan Vale, saya mau membuat malam pertama kita berkesan. Saya kurang percaya diri kalau belum membersihkan diri saya. Jadi, tolong beri saya waktu sebentar saja," pinta Zevanya. Ia menahan rasa muaknya akibat sentuhan liar Vale di tubuhnya. "Ini pertama kalinya untukmu, kan? Jadi, biarkan saya yang memuaskanmu," tolak Vale sambil membalik tubuh Zevanya menghadapnya. Zevanya mendorong Vale saat pria itu hendak mendaratkan bibirnya di atas bibir Zevanya. Melihat rahang Vale yang mulai mengeras karena marah, Zevanya pun segera menjelaskan, Maafkan saya, Anda benar ini adalah yang pertama untuk saya. Maka dari itu, saya tidak mau mengecewakan Anda, Tuan. Biarkan saya membersihkan diri saya sebentar saja untuk meningkatkan kepercayaan diri saya." Vale mundur beberapa langkah untuk menyapukan pandangannya ke seluruh tubuh Zevanya, sebelum akhirnya menyetujuinya, 5 menit tidak lebih. Tegasnya, Zevanya menggunakan kesempatan itu untuk setengah berlari ke kamar mandi dan langsung mengunci pintunya. Bersandar pada daun pintu itu dengan tubuhnya yang kembali gemetar hebat. Sungguh ketakutan, ia sangat membenci sentuhan pria itu di tubuhnya, rasanya tidak rela menyerahkan mahkota yang selama ini ia jaga pada pria tua itu. Tapi di saat yang bersamaan, ia tak memiliki kuasa untuk menolaknya, tidak dengan nyawa papanya sebagai taruhannya. "Ya Tuhan, tolong buat Vale meminumnya, tolong Tuhan," lirihnya. Prang!
Sontak saja suara barang pecah belah yang terjatuh itu membuat Zevanya menjauh dari daun pintu. Ketakutan semakin menguasai dirinya, kedua kakinya bahkan seolah tidak kuat lagi menyanggah tubuhnya, sementara matanya yang membola menatap penuh daun pintu yang masih tertutup. Apa pria itu marah karena aku terlalu lama di kamar mandi? Batinnya bertanya-tanya. Karena terlalu asik dengan lamunannya, Zevanya sampai lupa waktu 5 menit yang Vale berikan. Tidak mau membuat Vale menunggu terlalu lama lagi, Zevanya memutar anak kunci dan membuka pintunya dengan perlahan. Hening Zevanya tidak mendengar suara apapun lagi, bahkan sekedar langkah kaki Vale pun tidak. Dengan was-was, Zevanya terus melangkah melewati walk-in closet menuju kamar mereka. Ia menahan pekikannya dengan tangannya saat melihat Vale terbaring di lantai, pecahan gelas minumannya berserakan di sekitar pria tua itu. Ternyata efek obatnya seampuh itu, desas Zevanya penuh kelegaan, meski ia harus mengeluarkan tenaganya untuk membaringkan Vale ke ranjang nantinya. Dengan hati-hati Zevanya membalik tubuh Vale, teriakan histeris keluar begitu saja dari tenggorokannya saat melihat wajah Vale dengan mulut yang berbusa. Refleks Zevanya merangkak mundur menjauh, jantungnya berdegup kencang, tangannya yang gemetar tak terkendali berusaha mengambil tas tangannya untuk mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Ramon. Dengan tergagap Zevanya berusaha memberitahu kakak tirinya itu, tapi yang bisa ia ucapkan hanyalah, Vale, Ramon, Vale, Cak, kenapa menghubungiku? Sudah terima saja apa yang akan Vale lakukan padamu. Pastikan malam ini berhasil supaya kamu segera mengandung pewarisnya. Geram Ramon yang tidak mengetahui permasalahannya. Ramon, Vale pingsan. Tolong ke sini, aku tidak tahu harus bagaimana, aku takut. Isak Zevanya. Barulah saat itu Ramon dapat merasakan ada yang tidak beres dengan pengantin baru itu. Aku ke sana sekarang. Sejurus kemudian bel kamar berbunyi. Dengan tubuh yang gemetar hebat Zevanya melangkah ke pintu utama. Lah melihat tablet yang terpasang di dinding lebih dulu untuk memastikan kalau Ramon lah yang berada di balik pintu itu. Mana Vale? Tanya Ramon tanpa basa-basi lagi setelah pintu terbuka. Pria itu tidak datang seorang diri, tapi bersama dengan Lila dan juga Nada, ibu dan kakak tiri Zevanya. Di kamar, jawab Zevanya. Ramon segera bergegas masuk ke dalam kamar. Apa yang terjadi? Kenapa Vale bisa pingsan? Alih-alih memeluk dan menenangkan Zevanya yang sedang ketakutan setengah mati itu, Mama Lila malah bertanya dengan ketus. Aku tidak tahu, jawab Zevanya. Dalam ketakutannya ia hanya bisa memeluk dirinya sendiri. Vanya, suamimu sudah mati. Teriakan Ramon terdengar hingga keluar kamar. Zevanya semakin dicekam ketakutan, keringat dingin mengalir semakin deras di seluruh tubuhnya. Ia sungguh tidak mengira kalau tindakannya malah mengirim Vale ke alam lain. Bab 2 Pria Pengganti. Ya Tuhan, pekik Mama Lila dan Nada bersamaan saat melihat Vale yang masih terbaring di lantai, sementara Ramon tengah mencium pecahan gelas untuk mengetahui minuman apa yang Vale tenggak sebelumnya. Kamu memasukkan sesuatu ke dalam minumannya kan? Tebak Ramon dengan sangat tepat. Zevanya semakin ketakutan karenanya, entah berapa lama yang akan ia habiskan di dalam penjara karena telah menghilangkan nyawa seseorang. Aku hanya memberinya obat tidur, jawab Zevanya dengan parau karena isakannya. Kamu memberi obat tidur pada pria setua ini. Itu sama saja kamu mengirimnya ke alam lain kalau saja dosisnya tidak tepat. Geram Ramon. Astaga, Vanya, ini bisa saja masuk ke dalam pembunuhan berencana. Sungut Mama Lila, Tuhan kamu sudah menjadi seorang pembunuh, Vanya. Timpal Nada, apalagi yang Nada sukai selain melihat Zevanya menderita. Aku hanya ingin mengulur waktu berhubungan intim dengannya. Aku belum siap. Zevanya membela dirinya sendiri. Mau apapun alasannya, tetap saja kamu sudah menjadi penyebab kematian suamimu. Dasar pembunuh, kalian semua diam, raung Ramon. Dan kedua wanita itu pun terdiam. Ramon melangkah mendekati Zevanya hingga berdiri menjulang di depannya. Jadi, kalian belum melakukannya? Tanyanya. Zevanya tahu betul apa maksud dari pertanyaan Ramon itu. Ia menggeleng pelan sebagai jawabannya. Kalau begitu, jangan sampai berita kematian Vale keluar dari kamar ini. Tegas Ramon. Kening Mama Lila pun mengkerut bingung. Apa maksudmu, Ramon? Aku tidak mau apa yang sudah kita lakukan hingga sejauh ini tidak membuahkan hasil, Ma. Kita sudah berhasil mendapatkan Vale beserta keuntungan yang menyertainya melalui pernikahan ini.
Kalau berita kematian Vale menyebar sekarang sementara pria itu belum menanamkan benihnya ke rahim Vanya, maka kita tidak akan mendapatkan sepeser pun harta Vale. Hartanya bisa dipastikan akan jatuh pada keponakannya. Apa itu yang Mama inginkan? Sekarang pun pria itu sudah mati, Ramon. Bagaimana bisa orang yang sudah mati melakukan hubungan suami istri? Tidak akan bisa. Mau seberapa lama pun kamu menyimpan mayatnya. Tentu saja aku tahu itu, Ma. Kita hanya harus mencari pria pengganti yang memiliki ciri khusus seperti Vale. Maksudmu, kamu akan meminta pria asing itu melakukan one night stand dengan Vanya? Tepat seperti itu. Aku tidak mau. Tolak Zevanya mentah-mentah. Melakukan dengan pria yang menjadi suaminya saja ia tidak mau, apalagi dengan pria asing. Oh ya, kamu harus melakukannya Vanya. Pilihannya hanya itu, atau kita bisa mengumumkan kematian Vale sekarang akibat minum obat tidur tanpa resep dokter. Kamu tahu kan apa yang akan terjadi padamu nantinya? Masuk penjara. Zevanya sudah tahu jawabannya. Apa tidak ada opsi lainnya? Tidak ada. Kamu tinggal pilih, melakukannya dengan pria lain atau masuk penjara. Lebih baik aku masuk penjara, daripada melakukannya dengan pria yang bukan suamiku. Zevanya melangkah mundur di setiap langkah maju Ramon, pria berbadan besar itu seolah mendominasinya, pikirkan papamu. Kamu mau aku menghentikan biaya pengobatannya? Satu saja alat penunjang hidupnya dicabut, kamu bisa mengucapkan salam perpisahan padanya untuk selamanya, desisnya. Jangan, cegah Zevanya. Papanya satu-satunya keluarga yang peduli padanya, di saat yang lainnya menganggap Zevanya seolah tidak pernah ada. Kalau begitu menurutlah. Setelah kamu melahirkan pewaris Vale, aku akan membebaskanmu pergi kemanapun kamu mau. Apa kamu tidak puas hanya dengan menghilangkan nyawa suamimu, dan sekarang kamu mau menghilangkan nyawa papa juga karena keegoisanmu itu? Tanya nada dengan dongkol. Tapi, siapa pria itu? Tanya Zevanya, ia tidak memiliki pilihan lain selain menuruti keinginan Ramon. Kamu tunggu di sini, aku akan mencarinya. Seru Ramon sebelum melangkah keluar. Gila, berhenti, Ramon. Mama tidak setuju. Mama tidak mau kamu masuk penjara. Selama tidak ada satupun dari kita yang membuka mulut, semua akan aman, jelas Ramon tanpa menghentikan langkahnya. Setelah menunggu selama 3 jam, akhirnya Ramon menghubunginya. Kakak tirinya itu mengirimkan lokasi yang harus Zevanya datangi seorang diri, karena Mama Lila dan Nada terlalu takut untuk menemaninya. Sesampainya di lokasi, Zevanya menatap ragu rumah tua yang berada di depannya. Entah rumah siapa yang Ramon gunakan untuk melancarkan niatnya itu. Ramon memintanya masuk ke dalam kamar yang gelap, di mana sudah terdapat seorang pria tanpa busana yang terikat di atas ranjang dengan kedua tangan dan kaki yang terlentang lebar. Meski tidak terlihat jelas karena minimnya cahaya, Zevanya menutup wajahnya seraya memekik pelan, karena baru pertama kali ia melihat tubuh polos seorang pria secara langsung. Lah baru akan balik badan ketika Ramon menahannya, lakukan, jangan buang waktu. Perintahnya, siapa kalian? Lepaskan saya, apa kalian mau cari mati? Saya akan membunuh kalian semua. Raung pria itu membuat Zevanya kembali tersental dan bertambah takut lagi. Siapa pria itu? Tanyanya. Tidak penting siapa pria itu. Lakukan saja, jawab Ramon sambil mendorong Zevanya masuk lalu mengunci pintunya. Sontak saja Zevanya semakin panik karenanya. Ramon buka. Aku takut, teriaknya sambil menggedur pintu. Lakukan, ingat konsekuensinya kalau kamu gagal. Merasa Ramon tidak akan membuka pintunya selama Zevanya belum berhasil melakukannya, Zevanya pun memberanikan diri mendekati pria yang terus memberontak di atas tempat tidur itu, dengan umpatan dan juga ancaman yang terus keluar dari mulut pria itu. Mata biru pria itu berbinar marah di dalam kegelapan, sebiru mata Vale. Ramon benar-benar mencari pria yang memiliki ciri khusus seperti Vale, tidak banyak pria bermata biru langit seperti itu. Mungkin supaya tidak ada yang curiga dengan anak yang akan Zevanya lahirkan nanti. Dengan mata Zevanya yang juga berwarna biru, akan sangat mencurigakan kalau anak mereka nantinya memiliki netra dengan warna lain. Ya, lebih baik meminimalisir kecurigaan orang lain mengenai pewaris Vale. Apa yang kamu lakukan? Tanya pria itu saat Zevanya menanggalkan pakaiannya. Maaf, aku harus melakukannya, jawab Zevanya, ia tidak berani menatap wajah pria itu. Sebelumnya, Zevanya memang sama sekali belum pernah melakukannya, tapi ia pernah menonton film dewasa,
dan tahu kalau hubungan itu tidak bisa dilakukan kalau milik sang pria tidak berdiri tegang. Jadi ia pun memberanikan diri untuk menyentuh bagian pribadi pria itu. Sial! Beraninya kau menyentuh saya, jauhkan tangan kotormu itu, raung pria itu dengan suara berat, dan sialnya milik pria itu tidak juga menengang, seolah tidak mau bekerja sama dengannya. Apa kau kira aku akan membiarkan benihku tertanam di rahim wanita murahan sepertimu? Siapa yang mengirimmu? Sialan! Geram pria itu seolah dapat membaca arah pikiran Zevanya. Lelah karena usahanya tidak berhasil membuat tegang milik pria asing itu, Zevanya pun mengambil ponselnya untuk mengirim pesan singkat pada Ramon dan menjelaskan semuanya. Sepertinya Ramon sudah mengantisipasinya, karena tidak lama kemudian pintu terbuka dan Zevanya buru-buru menutupi tubuhnya dengan selimut. Ramon melangkah masuk dengan 2 buah gelas di tangannya. Satu gelas ia serahkan pada Zevanya, dan gelas satunya lagi ia letakkan di bawah mulut pria itu lalu memaksanya meminumnya hingga habis. Bangsat kalian, saya akan mengirim kalian semua ke neraka. Raung pria itu lagi, sebentar lagi pria itu akan memintanya sendiri padamu. Dan kamu, segera habiskan minumanmu. Perintah Ramon, dan tanpa ragu lagi Zevanya pun menghabiskan minumannya, ia merasakan gairahnya memuncak tidak lama kemudian. Pun demikian dengan pria asing itu, hingga apa yang seharusnya tidak terjadi di antara mereka berdua pada akhirnya terjadi juga. Malam itu, Zevanya menyerahkan mahkotanya pada pria asing. Bab 3 Pertemuan kembali. 6 tahun kemudian. Mom, sabun mandinya habis, teriak Abercio dari dalam kamar mandi dengan suara melengkingnya. Campur air saja sayang, Mommy belum sempat beli yang baru. Zevanya turut berteriak agar Abercio dapat mendengarnya. Karena ia harus berhemat agar kebutuhan sehari-harinya tercukupi, jadi setiap tetes sabun terasa amat berharga untuknya. Sayang kalau terbuang begitu saja. Oke, Zevanya tersenyum sendiri ketika mendengar balasan dari putranya itu. Ia kembali menyiapkan bekal untuk Arbecio yang baru saja masuk ke taman kanak-kanak. La akan mengantar Arbecio dulu ke sekolahnya, sebelum mendatangi perusahaan tempatnya melamar pekerjaan untuk tahap terakhir wawancaranya. Kali ini CEO Star Group langsung yang akan mewawancarainya. Aku sudah siap, seru Arbecio beberapa saat setelahnya. Anak Mommy sudah pintar, sudah bisa memakai pakaiannya sendiri. Tapi, Zevanya membuka sampul dan melepas kembali dasi Arbecio. Dasi ini terbalik, sayang. Seharusnya kamu memasangnya seperti ini, kekehnya. Nanti Tante Dira yang jemput aku, Mom. Iya, Mommy ada wawancara pekerjaan, doakan semoga Mommy diterima ya. Aku selalu mendoakan Mommy. Zevanya mengacak rambut Arbecio dengan gemas, anak pintar. Mom, stop merusak rambutku, keluh Arbecio sambil merapikan kembali rambutnya. Zevanya pun menyeringai lebar, putranya sudah mulai memperhatikan penampilannya sendiri. Iya, maaf. Ayo kita jalan sekarang, nanti kamu telat. Zevanya memasukkan bekal Arbecio ke dalam tas punggung putranya itu. Dengan menggunakan sepeda motor matic, ia mengantar Arbecio ke sekolahnya. Mereka sampai 5 menit sebelum waktu belajar dimulai. Jangan nakal, turuti gurumu, oke? Yes, Mom, bye. Zevanya terus menatap punggung Arbecio yang berlari kecil menuju ruang kelasnya. Setelah Arbecio masuk ke dalam kelas barulah Zevanya melanjutkan perjalanannya ke Star Group yang letaknya berada di pusat perkantoran, lumayan jauh dari sekolah Arbecio. Sesampainya di kantor itu, Zevanya menukar tanda pengenalnya dengan akses card pada resepsionis, sebelum masuk lebih dalam menuju lift yang akan membawanya ke lantai teratas, tempat para eksekutif Star Group berada. Sambil menghela napas panjang untuk menenangkan dirinya, Zevanya melirik pantulan dirinya di kaca lift untuk merapikan penampilannya. Bohong kalau ia tidak gugup, karena harus bertemu dengan pemimpin tertinggi Star Group yang sangat digilai wanita itu. Setidaknya berita seperti itulah yang sering Zevanya baca di tabloid wanita, atau berita tentang betapa suksesnya pria itu di majalah eksekutif bekas yang dijadikan bungkusan cabai saat ia belanja di pasar. Sebelumnya Zevanya sudah pernah melakukan beberapa wawancara di tempat ia melamar pekerjaan, tapi baru kali ini ia harus melewati beberapa tahap wawancara, hingga terakhir ia harus dinilai langsung oleh pemimpin tertinggi perusahaan raksasa itu. Tangannya bahkan sudah berkeringat dingin saat lift berhenti di lantai yang ia tuju. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Tanya resepsionis di lantai itu. Pagi, saya ada janji wawancara dengan Tuan Reinhardt, jawab Zevanya dengan sopan.
Apa Anda Zevanya Hector? Ya, saya. Baik, Tuan Reinhardt belum datang. Silakan Anda tunggu di ruangan sana. Zevanya melihat pintu besar yang resepsionis itu tunjuk, saya masuk saja atau? Iya, silakan langsung masuk saja, pintunya tidak terkunci. Zevanya melangkah pelan ke pintu itu, dan benar pintunya memang tidak terkunci. Sebuah ruangan besar dengan desain mewah terpampang di depannya saat ia membukanya. Bukan ruangan kerja, lebih seperti ruang pertemuan atau meeting, karena banyaknya bangku yang mengelilingi meja kayu besar yang berada di tengah ruangan. Karena mengira sang CEO akan duduk di kepala kursi, Zevanya memilih duduk di kursi sampingnya selama menunggu kedatangan Reinhardt. 1 jam terlewati, lalu 1 jam lagi, kemudian bertambah 1 jam lagi namun sosok Reinhardt belum juga terlihat. Hingga 5 jam sudah Zevanya menunggu Reinhardt belum juga datang. Sementara bokongnya sudah terasa panas karena duduk terlalu lama di sana. Cek, apa pria ini selalu tidak tepat waktu? 1 jam masih wajar, tapi ini sudah 5 jam astaga. Keluhnya dengan dongkol, tidak bosannya ia melirik jam tangannya. Zevanya baru saja akan berdiri ketika pintu besar itu terbuka, lalu masuklah pria yang sejak tadi ia tunggu, CEO dari Star Group yang jauh lebih tampan saat dilihat secara langsung, mulut Zevanya pun terbuka lebar untuk waktu yang lama saking mengaguminya, seolah lupa menutupnya kembali. Kesadarannya baru kembali saat mendengar suara berisik saat Reinhardt menarik kursinya dengan kasar. Kenapa seorang CEO perusahaan besar menarik kursinya sendiri? Di mana asisten pribadinya? Biasanya asisten pribadi atau sekretarisnya yang menarik kursi untuk bos mereka. Zevanya Hector, tanya Reinhardt, bahkan suara baritonnya terdengar maskulin sekali. Pantas saja banyak wanita yang tergila-gila pada pria itu. Ya saya, Tuan Reinhardt, jawab Zevanya. Ia berusaha keras menutupi kegugupannya. Apa ada pertanyaan yang ingin kamu ajukan? Lah yang Zevanya mengerjapkan matanya. Biasanya pewawancara mengajukan banyak pertanyaan padanya, tapi ini malah sebaliknya. Namun karena memang ada beberapa pertanyaan yang ingin ia ajukan, maka Zevanya pun mulai bertanya, selama ini saya sudah melewati rangkaian wawancara di kantor ini, namun hingga sekarang saya belum mengetahui saya akan ditempatkan di mana dan sebagai apa. Bisakah Anda menjawabnya, Tuan Reinhardt? Karena bagian HRD tidak mau menjawabnya. Sebelah alis Reinhardt terangkat, matanya tidak pernah terlepas dari menatap Zevanya dengan sorot tak terbaca. Pertanyaan konyol, memangnya kamu tidak mencantumkan posisi yang kamu inginkan saat mengajukan lamaran di kantor ini? Sebenarnya Reinhardt lah yang meminta asisten pribadinya untuk mempekerjakan Zevanya di kantornya sesaat setelah ia menemukan wanita yang telah ia cari selama 5 tahun itu. La akan membalas Zevanya dengan balasan yang teramat pedih atas perbuatan jahat Zevanya padanya 5 tahun lalu. Maaf, Tuan Reinhardt, sejujurnya saya tidak mengajukan lamaran, tapi pihak Star Group yang menawarkan pekerjaan lebih dulu pada saya via email. Dan kamu menerimanya meski belum mengetahui pekerjaan apa yang Star Group tawarkan padamu. Dengan perusahaan sebesar ini, saya akan menerima posisi apa saja yang ditawarkan. Karena saya yakin, gajinya akan jauh lebih besar dari tempat saya bekerja sebelumnya. Reinhardt menatap sinis Zevanya, semua karena uang. Lalu berapa uang yang wanita itu terima saat melakukan kejahatan itu padanya 5 tahun lalu? Reinhardt mengira saat ia masuk, wanita itu akan memekik ketakutan karena mengenalinya. Pria yang telah wanita itu renggut keperjakaannya dengan paksa, yang sangat melukai harga diri Reinhardt. Tapi ternyata wanita itu tidak mengenalinya, bagaimana harga diri Reinhardt semakin tidak terluka karenanya. Sebelum saya menjawab pertanyaanmu, jawab dulu pertanyaan saya, apa dosa terbesar yang pernah kamu lakukan pada orang lain? Pancing Reinhardt, lah sungguh ingin membuat Zevanya mengingat kembali kejahatannya itu.